Peter. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. INFA ya, Iya, Pak. PABW. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bagaimana caranya menyertakan grafik ya, grafik di dalam aplikasi web yang kita miliki. Nah, terkait dengan itu sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan, tapi saya menggunakan Fusion chart nih. Fusion chart itu apa? Tadi sih saya coba lihat ya. Jadi Fusion chart itu bisa dibilang adalah sebuah library ya, library eh, dalam bentuk JavaScript yang memungkinkan kita untuk bisa membuat grafik yang interaktif dan juga yang menarik gitu ya dengan cara yang mudah gitu. Bisa kita lihat nih contohnya ya, bisa interaktif juga, bisa memilih tema juga ya seperti itu. Ada animasinya juga seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di sini nih, kita overview saja. Oh, ini overview-nya ya. Oke. Di sini disebutkan katanya lebih dari 100 chart ya, jenis chart. Nah, ini macam-macam nih, ada yang kolom, ada yang file juga, macam-macam. Bahkan bisa juga ini ada yang tidak umum juga seperti ini. Kita bisa membuat istilahnya apa ya? Drilling ya, drilling itu jadi misalkan kita membuat analisis bertingkat, menampilkan visualisasi grafik dari analisis bertingkat, misalkan penjualan dari tahunan, terus bisa di drill up lagi menjadi yang bulanan, mingguan, bahkan harian. Itu dimungkinkan. Jadi tentunya itu menjadi kemudahan buat kita ya. Nah, bisa kita lihat contoh ya, lagi di load. Nah ini kan enak gitu ya tuh. Nah ini seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi, aduh, sebentar. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini simpelnya katanya. Coba kita lihat dulu. Ini kan ada grafik nih, ya. Ada meliputi seluruh dunia nih, ya. Terus untuk per benua, Cina sendiri misalkan seperti ini. Terus ya, nih kalau Indonesia ada di sini ya. Nah, bisa diklik. Bisa diklik. Nah, ke Asia. Terus juga Southeast Asia nih, ya. Bisa diklik lagi. Nah, Indonesia itu sendiri seperti ini dan seterusnya. Ini populasi dibilang tuh ya. Katanya 263 juta Indonesia itu. Jadi representasi visualisasi grafik kan sebenarnya pastinya untuk apa? Untuk menjadikan lebih mudah data itu diinterpretasikan, lebih mudah data itu dicerna ya. Untuk kemudian ya hasilnya bisa menjadi pendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi kita akan coba belajar menggunakan ini. Memang Fusion chart ini dia berbayar, tapi ada juga yang trialnya lah seperti itu. Nah, atas kebutuhan itu sebenarnya saya sudah downloadkan meskipun mungkin yang versi lamanya ya, itu ada dia bisa, udah saya kasih linknya kan di itu ya, di WA Group ya, betul? Sudah, Pak. Nah, itu bisa di-download aja. Ini adalah library dari Fusion chart-nya, terus saya juga contohkan nanti template-nya, karena di sini juga sebenarnya ada sih template-nya ya, tapi saya coba contohkan saja salah satu contohnya gitu ya. Coba kita explore, bisa di-download juga. Nah ini ya, mungkin kita chart guides-nya sini ya. Nih, yang sederhana misalkan line chart. Nah, ini seperti ini. Macam-macam nih. Bisa kita lihat, bahkan mungkin contoh-contohnya ya, misalkan ya. Oke, ntar dulu deh, bentar. Produk.
Wah ini kalau ini apa? Kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi di sini dikasih kodenya tuh. Nih ya. Kodenya untuk properti apa saja yang bisa kita setting, meliputi caption, subcaptionnya, terus aksisnya juga. Ada juga datanya nih, kita representasikan seperti ini. Dan ini datanya memang dalam bentuknya JSON ya. JavaScript Object Notation. Mungkin kalau udah ada yang tahu JSON atau belum sama sekali? Halo semuanya? Tahu Pak, pernah waktu itu Udah belajar pernah dikit. pakai ya? Jadi kan ada mungkin udah pernah kenal apa array gitu ya. Terus juga ada set mungkin gitu, terus juga ada objek. Nah, kalau JSON ini bisa dibilang adalah format yang biasa digunakan untuk data interchange. Data interchange itu pertukaran data. Ya biasanya misalkan gini nih, saya ambil gambaran sebuah sistem itu kan bisa saja terjadi apa? Terjadi komunikasi dengan sistem yang lain. Betul ya? Katakan saja ada sistem bank A dengan sistem bank B. Bank A dan Bank B. Atau boleh disebutkan namanya juga boleh. Misalkan ada BNI sama ada Mandiri. Ini kan seringkali terjadi data yang berbagi pakai, betul nggak? Misalkan penggunaan ATM bersama gitu, kebayang nggak, Dede? Halo? Kebayang, Pak. Ya, kebayang. Kebayang. Itu kan ADD bisa aja ngambil di ATM BNI, tapi punya ADD adalah rekeningnya Mandiri atau sebaliknya. Nah, sehingga sistemnya BNI sama sistemnya Mandiri kan harus apa? Dimungkinkan terjadinya interchanging data, pertukaran data. Nah, tapi kan kita tidak bisa menjamin sistem di BNI, di dalam BNI ya, sama sistem yang miliknya Mandiri itu sama. Belum tentu kan? Bisa saja database-nya juga berbeda. Kebayang? Kebayang, Pak. Bayang Pak. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang penting adalah ketika nanti data dikirimin, ya, baik dari sistemnya BNI ke Mandiri atau dari Mandiri ke BNI ya, sebaliknya gitu ya, itu kedua sistem ini ngerti. Nah, seringkali dalam representasi data yang dikirimin, ya, yang dikirimin lewat internet gitu ya, lewat jaringan, lewat network, itu biasanya dalam bentuk JSON ini. JSON itu representasinya adalah ya pakai ini nih, kayak gini ya. Jadi objek pakai kurung kurawal begini, terus menyatakan membernya. Terus kalau untuk array di dalam si apa namanya si JSON itu sendiri representasi kayak begini. Contohnya mungkin kalau kita lihat di simple column tadi, ini bisa kita lihat. Nah ini menyatakan apa? Dia itu array. Ini tuh data JSON. Jadi ada array. Penutupnya mana? Penutupnya ini nih. Ini penutupnya ini. Nah di dalamnya itu ada apa? Ada objek-objek. Dan objek ini berpasangan, ya kan? Ada yang label, nilainya Venezuela, value, nilainya 290, dan seperti itu. Jadi ini satu item data. Ini item data kedua, ini item data ketiga, dalam bentuk array seperti ini. Begitupun untuk yang chart ini nih, bahkan ya data source ini juga wujudnya adalah apa nih? Ini JSON juga, gitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk di Fusion chart, kita itu bisa representasinya dalam bentuk JSON, bisa juga dalam bentuk apa namanya? XML ya, Extensible Markup Language, Oke deh, pokoknya kurang lebih seperti itu. Yang saya minta ke adik-adik semua adalah mungkin kita cobain dulu bareng-bareng ya, gimana caranya membuat grafik di halaman web kita untuk kemudian baik yang statik gitu ya, baik yang statik maupun yang nanti kita libatkan dengan database lah seperti itu ya, supaya datanya bisa dinamis sehingga nanti di akhir ada penugasan. Dan ini juga menjadikan saya informasikan saja bahwa nanti di aplikasi project yang ada dibuat itu menjadi wajib ada grafiknya. Meskipun memang tidak mesti pakai Fusion chart, boleh pakai library apapun. Tapi yang jelas di sini harus ada grafiknya. Dipahami ini? Paham, Pak. Oke, baik. Baik, langsung saja. Tadi saya sudah download juga nih kayak begini ya. Jadi seperti ini contohnya. Terus coba saya jalankan. Ini di apa? Jangan lupa XAMPP-nya diaktifkan ya. Udah, sebenarnya saya coba jalankan ini ya. Saya coba jalankan ini. Nah, ini memang belum tampil sepertinya karena ya ada ya kalau langsung ngejalanin pasti begini juga tampilannya. Kalau kita buka, coba ya saya buka dulu itu. Bentar.
Ini ya. Nah, ini oke, kita open folder itu di di exampp, di htdocs itu kita di 2021 lah ini ya, 2021. Loh, nggak ada ya. Oh, mungkin dia kali ya. Oh, select folder. Oke. Bentar. Nah, oke, ada contoh bar itu ya. Yes, I trust. Oke. Nah, kan kita codingannya kayak gini nih. Nih, ini dapat dari mana? Saya juga ngambil dari library-nya webnya maksudnya. Saya juga ngambilnya dari web Fusion Chart yang tadi kita buka bersama. Ini strukturnya kayak begini, jadi bisa dikopikan aja. Ini HTML-nya, ya kan? Nah, ini memang di sininya masih belum saya rapihkan foldernya karena tadi kan di G Drive ya, di Drive. Nah, ini silakan kita buka dulu ya. Kita ekstrak all aja ya. Ekstrak all. Oke, seperti ini. Ekstrak. Jadi library Fusion Chart-nya itu bentuknya berupa JavaScript ya, bentuknya berupa JavaScript. Nah, kalau kita buka ini nih di dalam sini. Nah, ini terutama di sini nih JS ini. Nah, ini nih. Ya, ini memang hanya beberapa saja, Tapi yang tentang chart itu ada di sini, ya kan? Gantt chart juga ada di sini. Terus di sini ada themes-nya juga untuk tema ya. Mungkin nggak terlalu banyak, beberapa saja sebagai contoh. Nah, selanjutnya gimana ini supaya bisa dijalankan? Nah, di codingan yang tadi saya share ke adik-adik, ya, di sini kan dia apa? Ini JavaScript ya. Adik kan udah belajar juga di perancangan web menggunakan JavaScript ya, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau di JavaScript itu kan adik-adik ya harus menuliskan sintaksisnya, ya bisa secara internal, bisa juga secara eksternal ya. Nah, ini secara eksternal nih. Jadi kita script, buka, type, ya teks JavaScript. Nah, ini nih, resources-nya saya ke pustaka FSC. Oh, berarti sebenarnya saya mengambil JS fusionchart.js, yang manakah itu? Yang ini nih, yang ini nih. Nah, ini fusionchart.js yang ini nih, saya gunakan di yang tadi. Nah, itu supaya cocok, ini kan masih bawaan ketika downloadnya ya, non komersial bla 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 kayak begini. Saya kembarin aja nih sama ini. Saya coba pernah mencoba juga gitu ya, copy, saya rename aja di sini, rename. Jadi direktorinya adalah ini gitu. Ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau ini saya run sekarang, saya coba lagi, ya kan? Ini di 2021 ini. Ya, di 2021 ini. Nah, ini kan udah ada ya pustakanya tuh bla 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 ini macam-macam tuh. Ini ada library juga. Oke. Nah, coba kita contoh jalankan. Nah, jadi bisa jalan sekarang. Kebayang ada semua? Halo? Kebayang, Pak. Jadi ini kita sudah menggunakan library JavaScript-nya Fusion Chart. Betul? Betul, Pak. Dan ingat, ini karena JavaScript sebenarnya ini nggak dijalanin di server juga nggak apa-apa. Ini pakai apa namanya teh? Pakai browser juga kebaca gitu. Pakai browser juga kebaca. Karena JavaScript, HTML kan itu bisa dibaca oleh browser, betul nggak? Kalau PHP kan enggak ya. Kalau PHP kan harus dijalaninya di mana? Harus di server, betul nggak? Server, betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Betul. Nah, sekarang coba kita maknai baris demi baris. Nah, begini. Yang jelas di sini resources JavaScript-nya, chart-nya itu adalah pakai ini ya. JS fusionchart.js yang ada di mana? Yang tadi sudah saya sebutkan, ada di sini hasil ekstrakannya ada di JS ini. Nah, selain ini ya, selain ini yang kita panggil, kita juga menggunakan themes ini. Karena kita taruhkan juga themes-nya. Ya, themes-nya nih ya. Theme-nya fin.js ya, karena di dalamnya di situ ada juga nih, ada beberapa themes nih ya kan, themes-nya. Theme fin.js. Tuh ya. Nah, gitu ya. Pin.js yang ini. Jadi yang digunakan sebenarnya yang ini. Nah, selanjutnya adalah ini ngambil resources-nya, dua yang ini. Adapun untuk membuat grafiknya, nah di sini kita bikin di tag script yang ketiga nih. Nah, ini yang disebut sebagai inline script. Jadi kalau udah menyertakan pustaka bla 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 ini, ya kita sudah bisa nih, udah punya objek namanya Fusion Chart. Ya.
Di dalamnya nih kita bikin function begini. Nah, terus kita bikin sebuah variabel G1, ya ceritanya ini adalah grafik yang mau kita buat. Grafik yang kita buat. Nah, kalau kita bicara grafik, ya biasanya ada atribut yang sifatnya itu persisten, ya yang utama seperti apa? Seperti tipe grafiknya apa, terus juga nanti di rendernya bakal di mana, di halaman web ini, ukuran dari grafiknya berapa, gitu ya. Format datanya itu mau apa? Tadi kan saya sebutkan, selain JSON bisa juga dalam bentuk apa? Array. Oke, Oh, XML. Siapa tuh yang barusan jawab XML? Saya, Pak. Oke, sebut Saya nama dulu. kamu, NIM-nya di grup WA kita. Oke, poin ya. Makasih. Ya, berarti memperhatikan. Oke, ini atribut-atributnya. Terus yang utama ya. Tapi juga ada yang lebih kepada datanya, itu di bagian data source. Nah, ini di data source ya, di data source. Nah, properti data source. Jadi ini tuh bisa dibilang properti-properti, ada tipe, ada rendernya di mana, lebarnya berapa, format datanya apa, mau JSON boleh, mau XML boleh. Kebetulan yang kita tulis di bawah ini bentuknya JSON, makanya di sini tipenya JSON. Data source-nya apa gitu ya. Terus juga, nah ini untuk data source sendiri memang format datanya adalah seperti ini. Nih, jadi apa? Berupa array, ya kan? Data source ini berupa array. Mohon maaf. Ya, data source seperti ini. Oke, sorry. Ini data source itu sendiri lebih kepada grafik properti yang ya spesifik ke grafik itu sendiri ya. Di sini ada apa nih? Captionnya. Kalau ini kan lebih kepada peletakan dia ya secara eksternal. Nah, internalnya di sini adalah ada captionnya mau dikasih apa, sub captionnya mau apa gitu kan. Terus juga aksisnya, judul bawahnya, X, judul Y-nya, tem yang mau digunakan. Tapi ini ingat kalau menggunakan tem ini harus dicocokin juga sama apa? Sama source yang di atas. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Pak. Tadi kan tem itu ada macam-macam nih, ada carbon, ada fin, ada ocean, ada June, ya itu contoh. Contoh aja yang udah di-download gitu ya. Pin seperti ini disertakan. Terus ini datanya itu sendiri. Nah, label Januari value 100, ini label kayak gitu ya. Jadi kalau ini kita coba running ya, kita coba running, set. Nah, akhirnya kita peroleh seperti ini. Ngerti ada di semua, halo? Paham, Pak. Oke. Nih, contoh nih. Gimana kalau saya mau bikin, kan itu ada apa tuh? Januari, Februari, Maret. Kalau saya mau bikin April 400, siapa yang bisa nambahin codingnya di sini? Dan di mana? Baris keberapa? Di data, Pak. Ya, nama kamu siapa? Sok. Nggak apa-apa, Di salah juga. Gibran. Pokoknya salah juga berani aja. Garis 25. Salah benar tetap Gibran, dapat poin. Pak. Ya, apa yang harus saya ketikkan di Gibran? Itu kurung kurawal. Itu koma dulu, Pak. Koma dulu. Koma. Nah ini, ingat ya. Koma. Harus well formed. Jadi, nih lihat. Ini kalau habis ini masih ada data yang berikutnya harus pakai koma. Dan kalau ini udah ujung, nggak boleh pakai koma lagi. Paham ya? Siap. Jadi gimana, Gibran? Berarti Kurung gini dong, ya kurawal. kan? Ya, Label, Pak. ya nggak? Label, oke, terus? Label, titik 2, Titik dua. kutip April, Ini April, kita singkat aja 3 huruf aja ya, Gibran. APR. Ya, Pak. APR, oke, terus? Koma, value-nya 200. Dan ingat ada di semua. Label, value, itu nggak boleh ngarang. Label, value itu nggak boleh ngarang. Harus, berapa tadi 400 ya kita ya? Nggak boleh ngarang. Yang boleh ngarang itu apa? Ininya nih, isi ini boleh. Isi ini boleh, gitu. Jadi nanti kan disesuaikan saja. Ini saya save, coba. Coba ini kita refresh, ya kan? Nah, loh, ini apa namanya? Contoh bar HTML. Apa udah di save? Bentar. Contoh bar.html, position chart. Di save, di save. Ini yang saya share yang mana? Yang saya run yang mana? Ini kan. Sebentar. Kok tidak muncul ya? Sebentar ya. Coba kita cek. Seperti label Januari value-nya string juga. Apa mungkin lebarnya terlalu sempit kali, Pak?
Harusnya sih enggak ya. Sebentar. Ini seperti tidak tidak berdampak ini. Atau bentar, saya coba infeksi dulu. Harusnya codingannya itu enggak. Oh, bukan itu deh. Itunya enggak ke ini ya. Sebentar. Nah, kayak macet ya, ya enggak? Kayak macet. Nah, di sini sih udah masuk dan jalan ya. Tapi kenapa di sini tidak mau masuk, Dek? Di refresh. Oh, harus di refresh ya. Enggak, mungkin tadi saya neken di sini aja. Tapi udah masuk ya. Oke? Halo semuanya? Oke, Pak. Siap, Pak. Enggak. Jadi kalau ukuran nanti sebenarnya dia akan menyesuaikan saja. Sampai di sini ngerti HDD semua ya secara umum ya. Mbak. Jadi nanti Siap, Pak. kita waktu membuatnya bisa diatur-atur gitu ya, bisa diatur-atur. Nah, ini terkait dengan di sini kan tadi yang penting juga nih ada render at lokasi nih, lokasi. Nah, itu di sini lebih kepada kita nanti bikinnya berupa div aja nih di sini div lokasi gitu, ya kan? Nah, itu bisa kita atur di sini. Jadi kita bikin aja pakai apa? CSS gitu ya. Div terus kasih ID lokasi di mana kita mau ininya apa? Merendernya. Nah, ini si G1. Jadi kan sebenarnya dari baris berapa nih? Dari baris 7 nih. Dari baris 7 sampai baris 29 ini sebenarnya lagi ngapain nih? Baris 29. Ini lagi ngisiin si G1 nih. Ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Melihat. Pak. Ya, mungkin ada dia kan juga sudah bisa download ya, sudah bisa download gitu. Oke, jadi ini bisa kita tambahkan seperti itu. Bisa juga, saya rasa nanti nyobanya mah nanti aja ya, pas penugasan aja ya. Nanti saya minta juga membuat contoh terkait dengan bebas lah. Udah ada kelompoknya belum di RPL? Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah ya. Nah, untuk kalau apa tugas minggu ini sifatnya berkelompok ya, sifatnya berkelompok. Menggunakan kelompok grupnya itu. Kalau topiknya udah dibagikan juga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Topik projectnya udah? Sudah, Pak. Ya, coba. Kamu apa? Itu smart apa pokoknya Smart farming. ayam-ayam gitu, Pak. Bukan, Pak. Oke. Oh, bukan. Ayam. Ayam. Ya udah boleh nanti bikin misalnya grafik jumlah telur apa daging ini ya? Ayamnya. Daging, Pak. Oh, Ayam daging. broiler kayaknya. Oh, ayam broiler. Oh, berarti nanti jumlah ayam misalkan per bulan gitu ya, bikin grafiknya ya. Oke? Siap, Pak. Dan lain sebagainya lah. Bebas. Ada deh silakan ini aja apa? Berimprovisasi ya kan? Berimprovisasi. Nah, yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah mungkin nggak sih kita misalkan bikin JSON sendiri. Ini kan JSON-nya kan di sini ya, ya nggak? JSON-nya kan di sini nih. Kebayang nggak ada semua? Kita codingnya JSON di sini. Nah, ada kalanya kita juga sebelum nanti misalkan ke database, kita pikirkan juga misalkan gimana kalau kita bikin data yang kayak begini gitu ya, data yang seperti ini, tapi JSON-nya terpisah gitu. Kan bisa aja JSON-nya dapat kiriman dari tempat lain. Tapi mungkin sebelum itu boleh juga sih kalau mau kita cobain ya beberapa grafik, meskipun grafiknya bisa jadi kurang cocok kali ya, kurang cocok dengan data yang kita punya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Misalkan di sini kan tipenya apa? Kolom 2 dimensi ya, ya nggak?
Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Coba misalkan bisa kita gantikan juga, saya juga nggak begitu hafal ya. Ada nggak ya kalau kolom 3 dimensi ya? Cobain aja ya. Kalau nggak ada kan paling dia error. Ini harus di-refresh berarti ini. Set. Tuh. Beda ya? Halo semuanya? Iya, Pak. Beda. Nah, Iya, Pak. beda. Ya, Beda, itu Pak. 3 dimensi. Malah di-save lagi. Nah, berarti bisa di-refresh ya tadi gitu ya. Terus saya misalkan mana nih? Kita ganti lagi di sini, itu kan kolom tuh yang begitu ya. Bisa juga yang ke samping misalkan bar 2 dimensi gitu ya kan. Bar 2 dimensi ini yang seperti ini kan tegak tuh ya. Nah, kayak gini. 2 dimensi kayak begini ya mirip seperti cuma ke kanan horizon. Datanya sama juga. Tergantung jenis datanya sih. Kalau aksisnya banyak kan bisa juga kita pilih kayak begini ya. Terus misalkan apalagi ya grafik-grafik yang ada, misalkan line kali ya, coba kita cobain aja. Line ya. Ada deh untuk mengetahui berapa jenis-jenis grafiknya harusnya pakai apa? Ya baca si Fusion chart webnya. Gitu ya. Halo semuanya? Ya, Pak. Atau Ya, mungkin yang bisa lain nih dibaca. pie seperti ini ya, pie. Nah, pie kita lihat kayak gimana kalau pie itu. Chart type not supported. Pie tidak ada ya. Apa harus spesifik? Pie 2 dimensi mungkin. Nah, iya. Nih kayak gini ya. Tuh, set. Nah, bisa diputar-putar juga tuh. Set, set, tep, tep, tep gitu. Ya kan? Enak kan? Kalau begini tinggal supply datanya langsung jadi. Dipahami nggak? Paham, Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, tapi yang jelas jenis grafiknya disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Nah, saya sekarang tadi mau bahas apa? Oh ya, saya mau bahas gimana kalau kita mau bikin ya, mau bikin eh, datanya tuh terpisah ya kan. Nanti kan pada akhirnya data tuh nggak mungkin diketikin manual di sini dong, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi secara eksternal nanti bisa aja kan JSON-nya tuh dapat dari API yang lain, betul nggak? Terus juga bisa juga dapatnya dari database, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang gitu ya. Nah, sebelum daripada itu, berarti ini kita harus coba gimana ya bikin JSON kayak begini. Nah, bikin JSON kayak begini. Nah, oleh karena itu di sini saya akan coba buat dulu nih yang baru ya. File, new file. Nah, karena sekarang udah mau bikin JSON, ya berarti kita udah PHP nih, ya kan? Udah PHP, berarti kita kalau tadi kan HTML tuh, save as, misalkan kita bikin buat JSON. Dan JSON yang kita buat ini harus niru strukturnya si skeletonnya si Fusion chart itu, ya kan? PHP. Ah, gitu ya. Oke. Ini apa? Ini ada sini PHP. PHP. Oh, ini PHP nih. PHP ya kan? Buat JSON. Save. Nah, oke. Buat JSON. Ntar dulu ya, saya cobain dulu. Tep PHP. Oke. Dites dulu. Kita tes dulu. Oke, echo. Tes, oke, tes. Ya, kita coba dulu nih. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, buat JSON ini. Oke, buat JSON. Nah, udah ada ya. Di sini ya. Jadi kita akan meniru bikin kayak gimana? Bikin yang kayak begini nih. Mau meniru yang bikin kayak begini. Nah, gimana kah caranya? Mana sih tadi? Oh, di sini ya. Oh, ini deh. Oke. Oke, nah bagaimanakah caranya? Yang pertama ya berarti kita nanti sebenarnya mau kita pisahkan yang ini nih, fokus ke data sources aja. Karena yang sering berubah kan bagian ini. Kalau bagian ini sih relatif tetap, betul nggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Jadi kita fokus di bagian data source. Oh, di data source itu ada chart, ada data. Oke, ada chart, ada data. Baik. Sehingga nanti di sini kita akan coba buat nih ya. Kita akan coba buat. Berarti ada komponen chart, ada komponen data. Bolehlah kita bikin aja. Ada chart, misalkan C gitu ya. C gitu misalkan ya. Ini dulu lah. Terus yang kedua itu nanti adalah bagian data. D misalkan gitu ya. Bagian kedua. Seperti ini. Kita bikin gini dulu aja. Nah, wujudnya kayak gimana? Berupa array katanya. Nah, jadi kita sebenarnya bukan array ya. Ini tuh apa? Ini tuh JSON kan? Halo?
Iya Iya, Pak, Pak. Jason. Ada daripada kita muter-muter, ini mungkin saya copy aja nih, saya copy nih. Saya copy kan ini mau dicontek nih. Nah, bentar nih, ini gini, oke. Data source itu gini. Sebenarnya data source-nya ini. Ini data source-nya ini nih, data source-nya ini. Saya copy, set. Saya simpan aja di sini. Ini buat contekan. Tep, ya, kita buat contekan, tep slash bintang. Oh, komenin bintang slash. Nah, gitu. Oh, gitu. Ya, data source ada chart, ada caption, ada data, ada chart, ada data. Nah, C ini nanti kita bikin representasi array untuk bikin JSON ini. Nah, bagaimana itu? Ya, sebenarnya kita tiru aja ya. Nah, kita bikin gini dulu nih. Saya copy aja nih, kayak copy. Kalau bikin array kan di PHP ini array. Nah, gitu tuh. Array gitu kan. Array misalkan kita tuliskan ini indeksnya, terus gitu kan. Nah, ini nilainya, misalkan 10. Nah, kita cobain aja dulu gitu ya. Array IDX kayak begini. Terus misalkan mau ada yang lainnya lagi, bisa tulis begini. Nah, gini IDX atau ya ID 01 gitu ya. Ini ID 02 gitu. Nah, ini isinya adalah misalkan 20 gitu. Oke. Nah, ini kalau kita mau lihat struktur si C kan tinggal bisa print underscore R. Tahu fungsi print underscore R ini? Halo? Buat ngelihat Pak. Struktur ya. Betul kan? Iya. Nah, ini penting juga untuk proses ngedebug gitu ya. Buat JSON kita bisa. Nah, tuh lihatin ya. Jadi kita ini udah bikin array. Ada ID, ini indeksnya, ini isinya. Indeksnya, isinya. Nah, sebenarnya yang perlu ada diketahui juga selain print underscore, ada juga namanya pardam nih, pardam ini nih. Nih, cakep juga nih untuk ngetahuin secara detail sebuah struktur dari data ya. Bukan hanya array, objek juga bisa kita bisa kelihatan. Nih saya print juga nih. Tuh lihat ya, ini lebih detail. Jadi kasih tahu, oh si C itu adalah berupa array. Ada 2 elemennya, ada ID 01 isinya integer 10, ada 10 ya berupa integer, dan juga yang ID-nya 02 dia string, dan isinya 20 berupa integer. Kebayang nggak dari semua? Kebayang, Pak. Jadi nih sering kali nih kalau ada nanti sewaktu-waktu bikin aplikasi terus nerima JSON atau nerima variabel passing argumen dari sebuah sistem lain, itu sering kita gunakan, kalau saya sih sering menggunakan itu tuh, menggunakan ya ini, menggunakan ini nih, pardam dan print. Jadi kita tahu, oh C itu strukturnya kayak gimana, karena kita belum tentu tahu yang dikirim dari aplikasi lain tuh wujudnya kayak gimana gitu ya. Bisa dipahami halo semua? Bisa, Pak. Oke, nah kita mau bikin sebenarnya kayak begini ya, bikin kayak begini. Oh begitu, ya berarti di sini kayak begini dong, ya kan? Ya kayak begini dong. Nah kayak begini nih, kayak begini. Copy, representasinya kayak gini. Saya copy aja ya, saya copy aja. Supaya cepet jebret, tuh kan kayak begitu. Tapi ya tentunya adalah enggak ini. Ini kan kalau ini simbolisasinya apa? JSON kan? Ya enggak? Iya, Pak. Kalau array di apa namanya di PHP kan begini, ID-nya, value-nya disambunginnya pakai apa? Pakai tanda panah. Kebayang nggak dari semua? Kebayang, Pak. Nah, jadi nanti kita simpannya itu dalam bentuk array kayak begini, ya, array kayak begini. Nanti sebenarnya kita main-mainnya adalah mengubah dari array ke JSON atau dari JSON ke array. Nah ini karena ceritanya kita dapat dari database atau dari aplikasi lain, biasanya wujudnya berupa array dulu. Dari array nanti baru kita ubah ke JSON misalnya gitu. Karena yang kita punya adalah array begini. Tapi array seperti ini tuh nanti dengan mudah bisa kita ubah menjadi JSON yang bentuknya kayak begini. Nah, ini udah dapat nih. Ini untuk C-nya. Nah, terus gimana untuk D-nya? Ya, kalau yang untuk D-nya, ya D-nya kan bentuknya kayak begini nih. Ya, bentuknya kayak begini. Nah, kalau bentuknya kayak begini, dia adalah gabungan dari pasangan nilai. Jadi ini kan pasangan ada data. Sebenarnya ini arraynya tuh lebih sedikit elemennya, cuma ada label, ada value, ada label, ada value, ada label, ada value, tapi ada banyak. Kalau ini kan tadi ada caption, ada subcaption, ada axis name, ada y-axis name, ada temp. Bisa dipahami ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Jadi ini bentuknya agak berbeda. Terus gimana kita bikinnya? Nah, di sini tentunya adalah array dari array. Kalau representasinya kayak gitu ya, array
dari array. Nah, jadi array dari array. Nah, saya enter aja supaya kelihatan. Nah, ini ya. Array-nya kayak gimana? Nah, array-nya yang kayak begini, saya copy aja deh. Ini nih, ini aja deh kopinya. Nah, ya. Tapi nanti itu, ya udah, saya copy-nya ini aja segini. Copy, ya kan? Mau 4 itu ya. Nah, oke. Nah, tapi ini kan JSON nih. Dan ini sama begini, array, gitu ya. Array. Nah gitu. Salah. Nah, gitu. Nah, nih saya kopikan. Copy aja. Ya, supaya ini kan sama nih. Nah, jadi adik bisa bayangkan ini tuh adalah apa? Array yang isinya array lagi. Kok tahu itu adalah nested array? Karena di sini pakai kurung siku begini nih. Nih, kurung siku begini. Berarti ini adalah JSON yang isinya array. JSON yang isinya array dari JSON. Nah, ini kita kurungin gini karena ini kan array. Ini array. Array. Strukturnya tapi sama. Cuma ada apa? Label sama value. Bisa dilihat polanya ada di semua, halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, nih, jadi kita bikin gini. Nah, bikin gini. Bikin gini. Nah, jadi nanti misalkan sebenarnya kita punya begini ya, punya array kayak begini. Nah, kayak begini. Dah. Jadi kita udah punya array seperti ini. Nah, gimana untuk memperoleh gabungan untuk chart sama data ini nih. Nah, yang ada data source ini untuk mengisikan data source. Kan kita sebenarnya nanti mau meletakkan isinya data source di luar. Nah, itu bisa kita gabungkan. Ya, di sini misalkan saya bikin ada gabungan lah. Gabungan. Nah, gabungan ya kan? Gabungan. Di mana gabungan ini adalah array ya kan? Array dari si chart yang C itu. Nah, berarti ini saya tuliskan chart. Chart ini saya niru apa? Niru ini, nih, niru ini. Nah, saya niru properti chart ini. Nggak boleh ngarang, chart begini. Terus saya bikin. Nah, itu. Isinya siapa? Isinya si $C. Si $C. Tuh, itu yang untuk yang chartnya. Terus yang kedua adalah komponen apa? Datanya. Datanya. Nah, ini juga nggak boleh ngarang. Saya niru data itu dapat yang ini nih. Nah, ini data ini. Jadi benar-benar kita tiru itu. Data. Karena yang boleh isi berubah itu kan bagian ini ya. Bagian ini sama bagian ini. Bagian value. Kalau bagian propertinya nggak boleh ngarang. Nah, begini $D. Nah, gitu. Nah, udah dapat nih. Udah. Nah, ini udah dapat nih gabungan seperti ini. Nah, tapi kalau begini wujudnya, coba ya kita run dulu. Takutnya ada yang keliru. Nah, nggak ada yang keliru. Tapi kalau mau ditampilkan juga boleh-boleh saja. Copy ya, paste. Nah, kan print si gab. Nah, gab ini kita print, kita run. Nah, ini tuh. Tuh ya. Ada array, dalamnya array lagi. Ya kan? Ada array, dalamnya array lagi. Array bagian yang pertama itu adalah yang chart, terus bagian yang kedua itu adalah yang bagian data nih, yang ini nih, data. Kalau yang chart sampai sini chart. Kalau yang data dari sini sampai sini. Kebayang nggak dari semua? Halo? Kebayang, Pak. Ya, kebayang ya. Nah, terus gimana supaya ini jadi JSON? Ya, kalau untuk jadi ini jadi JSON, tinggal ada satu fungsi yang enak banget kalau di PHP mah, misalnya jadiin JSON ya, ya, format misalnya jadi JSON-nya nih. Kalau ini kan gab itu array-nya. Saya komenin aja, komenin. Jadi kembali kosong ya, layarnya kembali kosong, Wis, ya, ini karena belum beres ya kan. Si J-nya ini kita JSON, ada fungsi namanya JSON encode. Tuh ada tuh encode. Nah, nanti berarti kebalikannya kalau dari JSON ke array, JSON decode kan gitu kan. JSON encode dari siapa? Dari si $gab. Nah, dari si $gab. Udah. Nah, sehingga kalau ini kita coba print gitu ya, misalnya kita echo gitu ya, si $J gitu misalkan tuh. Kita echo, kita refresh, tuh lihat. Ini kan udah persis banget kayak apa? Kayak yang ini tadi loh, mana? Kayak yang ini. Nih kayak yang ini. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, nih tuh. Chart, ada caption. Tuh, ini kan udah JSON. Ada access name. Oh, berarti sekarang itu bisa kita sisipin kemana? Ke codingan ini. Ya, ke codingan ini bisa kita sisipin. Ya, kita bisa sisipkan. Bagaimana kita sisipkannya? Oke. Kita save aja nih. Contoh underscore barnya. Ini mungkin jangan pi 2 dimensi ya. Apa namanya ya? Tadi itu apa? Bar 2D ya.
Bar 2D bukan namanya apa? Apa spesifik? Bar ya, bar 2 dimensi kan kalau nggak salah. Nah, coba dulu kita lihat yang ini, tab, ya kan? Contoh bar ini. Oh ini harus di ini deh. Harus digini. Loh, kolom berarti ya tadi ya. Kolom 2 dimensi, itu kan? Saya mau yang sederhana aja. Tuh, ya yang kembali ke yang tadi ya. Perhatikan. Halo? Iya, Pak. Nah, ini yang akan kita coba ubah. Jadi bagian di sini tuh nanti kita gantikan dengan JSON yang ini gitu. Kita mau gantikan dengan JSON yang ini. Oke, kita gantikan JSON yang ini. Nah, itu bagaimana caranya? Itu bisa kita lakukan ya, berarti di bagian ini nih. Kita saya save as dulu deh. Ini saya save as dulu. File, save as, contoh bar, namanya external SRC, gitu ya. Nah, contoh bar eksternal SRC. Jadi gimana nih contoh bar eksternal SRC ini? Oh ini kan ini tutupnya ya. Tuh itu ya. Berarti ini nih kita akan buang. Begitu. Ya. Ini tuh yang mana? Ini tuh kita akan panggil buat apa namanya tadi? JSON.php. Nah, gitu. Coba Dedek, apakah terlihat? Benar. Ya. Nah, tapi di sini harus kita ganti JSON URL gitu. JSON URL. Ya, buat JSON.php. Coba saya lihat dulu sini. Yang ini ya. Refresh. Nah, contoh tuh. Tetap bisa nggak? Ada semua. Perhatikan. Bisa, Pak. Nah, berarti apa yang bisa kita cermati dari sini? Sekarang data source-nya bisa kita ambil dari file eksternal, betul? Betul, Pak. Nah, di file eksternal ini supaya membedakan, kita tambahin aja satu lagi array-nya. Oke? Saya copy aja nih. Saya copy. Kalau tadi kan 4 tuh. Ini yang saya ubah, lihatin. Yang saya ubah bukan codingan si Fusion chart-nya, tapi si datanya, JSON.php. Di sini saya buat misalkan jadi 125. Setelah Maret, April, Mei ya? Jan, Feb, Maret, Mei. Nah, coba ya. Coba udah kita ganti itu. Tuh. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, sampai di sini berarti apa? Codingan kita yang ini, nanti saya share juga deh ya. Codingan kita yang mana nih? Ini yang ini. Yang meniru struktur dari JSON-nya di file eksternal. Ya, seperti ini. Kita bisa kirimkan dengan cara yang penting di sini diakses nih, JSON URL. Paham ya? Halo semuanya? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. bagus. Selanjutnya nih, ya satu ini lagi, satu bagian lagi. Gimana kalau datanya ngambil dari database? Gimana kalau datanya ngambil dari database? Nah, sekali lagi saya mungkin akan menggunakan ya yang datanya kayak begini ya. Di sini kan berarti ada apa nih? Ada bulannya, ada revenue-nya, betul ya? Ada bulan, ada revenue-nya. Nah, saya buka ke PHP-admin. Kemarin kita waktu belajar yang download kemarin kan ada di Epita sini ya. Yang dari sama Pak Adit ya, betul nggak? Betul, Pak. Misalkan di sini kita bikin aja tabel ya, bikin tabel, buat tabel nih di sini buat tabel, ada revenue, ada bulan. Kira-kira cocoknya nama bulan, nama tabelnya apa? Halo? Nggak ada ide? Apa?
kalau ada data nih, ada revenue apa, itu apa sih, pendapatan bukan? Iya, penghasilan. Ada revenue, ada bulan. Berarti kira-kira cocoknya sama tabelnya apa? Hei, Gaji mungkin, Pak. penghasilan. apa? Laporan mungkin Pak, bisa nggak laporan? Oh iya. Oke deh. Keuntungan gitu Pak, laba. Nah itu tuh. Keuntungan mungkin yang cocok ya, ya nggak? Atau ya mungkin kita sebutnya ya revenue aja, betul nggak? Ya, betul nggak? Atau Iya, Pak. man revenue misalkan gitu kan? Ada jauh-jauh banget. Ya, bisa Terlalu itu, Pak. berpikir keras ya. Terlalu berpikir keras ya. Tapi nggak apa. Yang tadi nyumbang nama, meskipun ini ya kurang tepat, mungkin tulis namanya di apa tuh? Di grup WA kita, oke? Halo semuanya. Berarti Ya, di sini Pak. ada apa? Ada 3 mungkin ya, ada 3 ya. 3 aja cukup kayaknya jumlah kolomnya. Ya, kita kirim. Ya udah, di sini ID aja ya kan? Integer. Oke, integer, misalkan ini ID, terus di sini adalah bulan dong, ya kan? Varchar, misalkan di sini adalah bulan, gitu tuh. Terus di sini ada revenue-nya, varchar. Di sini adalah Itu yang apa? panjang nilai diisinya kenapa bulan, Oh iya, Pak? astagfirullahaladzim. Kenapa saya ngisinya ke sini ya? Mohon maaf. Kurang fokus di sini ya. Bulan, di sini apa nih? Tadi barusan revenue. Kok saya ke situ sih ngisinya? Panjangnya, ini nggak usah diisi, integer. Ini ya bulan sih sepanjang-panjangnya apa sih, Desember ya, DESEMBER. Ya 8, 10 lah, 10 ya kan. Revenue itu kayaknya bukan varchar ya. Tapi apa? Misalkan ya integer aja, nggak apa integer. Integer. Integer, dah. Oke, terus saya kecilin dulu ini. Auto increment ini oke, boleh nih, primary juga ini oke, sudah. Terus kita simpan aja, kita simpan. Set. Tadi kok saya malah ngisi ke situ ya, mohon maaf. Nah, kita isiin ya. Oke, strukturnya seperti ini. Oke, udah. Ya kan udah ada nih. Ya. No partition din. Oke. Oke. Udah ya, udah cocok ya ini semua ya. Auto increment, primary key. Oke. Oke ya. Oke, udah. Kita lihat juga semua. Cocok ya, ada ID, ada bulan, ada revenue. Nah, selanjutnya kita tambahin. Nambahnya di mana ya? Aduh, kok saya jadi bingung nih. Nah, sini ya. Yang tambahkan, Pak. Iya, betul ya. Yang sebelah cari. Sebelah. Bentar. Di sebelahnya cari ini ya. Ini ya. Oke. Kok jadi ini, saya jadi bingung ya. Apa? Sip, baik. Tambahkan nih. Ini karena auto increment nggak usah diisi kan? Ya nggak? Iya, Pak. Ya, Januari. Kita misalkan di sini 1000. Bedain aja datanya. Terus di sini Maret. Januari. Atau jangan Januari deh, supaya beda. Nop. Ya kan? Habis November itu apa ya? November. Jangan ini deh. Sekarang itu bulan apa sih? September ya? September orang. September. Nih. September, habis September itu Oktober kan? Oktober. Iya, Misalkan Pak. ya. Nah, 1230 misalkan ya. Nah, di sini juga kan kita bisa tambahkan satu lagi aja. Oh yes. Lanjutkan penambahan untuk 2 baris. Oke.
Kita coba kirim. Kirim. Oke, udah masuk 2 ya, insert into begini. Terus kita coba lihat lagi di sini. Jelajahi, browse ya. Nah, browse ini teh ya. Nah, tuh udah masuk ya. September sama Oktober. Tambahkan lagi deh. Oktober, November aja deh. November aja. 504 gitu ya. 504. Udah segini aja. Kirim. Kirim. Oke, kita jelajahi. Berarti ada berapa datanya? Ada 3 ya? Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, gimana nih ya caranya supaya kita bisa ngambil data ini, terus kita tampilin di grafik. Kebayang? Idenya mau gitu? Halo? Kebayang nggak? Dek? Siapa kebayang, Pak? Ya. Jadi gimana caranya ngambil data dari sini supaya nampil di grafik? Oke. Berarti kita akan buka dulu nih. Kita akan buka dulu sini ya. Kita buka dulu file, new file, file save as, ya kan. Kita kasih nama misalkan PHP teh mana PHP ini PHP ya. PHP namanya jangan buat JSON, tapi ambil dari db.php. Kebayangkah ada di semua? Halo semua? Ambil dari DB, ya kan? Nah, ambil dari DB. Nah, gimana caranya? Nah, berarti kan kita harus ngambil dulu. Nah, gitu ya. Sip. Nah, kayak begini. Gimana kita ngambil database-nya? Ya berarti harus nge-query dulu, betul nggak? Betul, Pak. MySQLi underscore agak keluar connect gitu ya. Iya, Pak. Tapi nah ini mungkin kalau agak lupa nih kita lihat di sini tuh ya. MySQLi connect itu pokoknya sintaksisnya username-nya servernya mana, username-nya apa, password-nya apa, simpan di koneksi gitu. Terus nanti ini MySQLi ya. Bentar. Server username password. Database-nya kok nggak ada ya dia. Coba tar dulu, kita cek dulu. Ini tutupnya nggak nutup nih ya. Nah, nih ya, MySQL ini aja nih. Localhost-nya, usernya apa gitu kan? Oke, nah ini berarti kita oke baik. Berarti kita ini ya connect. Kita yang pertama adalah pasti servernya. $servernya adalah siapa? Localhost ya. Halo? Terus yang kedua itu apanya? Username-nya ya. Halo? Iya, Pak. Misalkan kita pakai apa? Root ya. Root, Pak. Terus passwordnya itu apa? Kosong, Pak. Biasanya kosong ya. Kecuali ada dia bikin baru gitu ya. Terus DB-nya. DB-nya tadi kita namanya DB-nya Epita bukan? Evieta, Pak. Epieta ya ini ya, Epieta ya. Oke. Oke, jangan sampai salah. Epieta. Dah. Nah, ini yang akan kita masukkan ke situ. $server. Koma. $username-nya. Koma. $PS password-nya. Koma. Apa? DB-nya. Sampai sini ngerti? Halo semuanya? Iya, Pak. Kalau udah begini, ya insya Allah sih misalkan bener gitu ya. Bener gitu. Terus ya udah kita nge-query aja ya kan. Kita $HSL sama dengan MySQLi underscore query gitu ya.
MySQL query. Kalau MySQL query itu apa sih ininya? Parameternya ada yang tahu nggak? Connect sama query-nya, Pak. Oke, connect sama query-nya. Nah, maka daripada itu tadi ini mungkin harusnya kita simpan di suatu variabel dulu, misalkan koneksinya, gitu ya. Betul nggak? $con, koma. Nah, karena ini sederhana aja, select, gitu kan. Bintang, from, nama tabelnya apa tadi ya? Month revenue. Oke. Month revenue. Revenue, gitu ya. Month revenue. Oke. From month revenue. Dah. Nah, seperti ini. Dan untuk bisa memperoleh hasilnya, berarti kan kita bisa patch gitu ya. Iya nggak? Bisa kita patch hasilnya. Coba misalkan kita patch aja sekali ya. Misalkan $RCRD recordnya gitu kan. Adalah MySQL patch. Ada nggak gini? ASOC. Ya kan? Dari si $HSL. Oke. Seperti ini. Coba ini jalan nggak gitu ya? Kita cek dulu. Kita cek dulu di sini, bukan di situ ya, di sini nih. Di sini, sini ya. Oke. Tadi kita refresh, ambil dari DB. Oke, nggak ada yang error, tapi bolehlah kita coba yang tadi saya bilang tadi. Kalau mau tahu bentuknya kayak gimana ya, pakai gini aja, print_r daripada siapa? $RCRD record. Nah, itu deh. Nah, ya. Kita coba refresh. Nah, halo ada di semua? Dapat nggak arraynya? Halo? Dapat, Pak. Dapat ya. Tapi dapatnya cuma satu ya? Iya, Pak. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini bisa kita looping aja kan? Kita looping di sini nih. While apa? While bisa di page, gitu kan? While ini masih bisa di page, gitu kan? Nah, gini. Bentar. Nah, masih bisa di page seperti ini. Tutup. Kurungin. Coba ya, kalau gini. Nah, while masih bisa di page, kayak begini, apakah masih bisa dapat? Tuh, dapat tiga-tiganya ya? Ya nggak? Iya, Pak. Apa? Kenapa? Halo? Aman? Iya, Pak, bisa didapat. Oke. Nah, tapi itu tetap aja masing-masing aja gitu. Satu dapat, satu, gitu kan? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, sehingga nanti di sini bisa aja kita bikin, ini kan terkait apa sih sebenarnya? Ini kan terkait data ya kayak gini-gini, betul nggak? Betul, Pak. Kan ada bulan, ada revenue, ada bulan, ada revenue. Oke, ini berarti nanti yang saya maksud dengan si D itu. Si D itu. Boleh aja nih saya bikin array. Kan saya bikin array seperti ini. Masih array kosong nih. Terus gimana? Nah, terus saya akan coba masukin satu-satu ke D. Gimana cara masukinnya? Ada fungsi namanya array push. Array underscore push. Gitu tuh. Masukin kemana? Masukin ke $D. Siapa yang dimasukin? Ya hasil yang berhasil di page. Yang hasil di page itu adalah siapa? Si array itu kan? Ya nggak? Si array itu. Tapi begini, kita pengennya kayak gimana? Kita pengennya array D itu kan kayak gini nih. Array label, array label, array label gitu. Array label, array label, array label. Nah, berarti kalau begitu gimana dong? Oh, kalau begitu ya berarti kita harus sedikit di modif nih ininya. Yang jelas adalah nanti pengen kayak begini nih. Arraynya harus kayak begini. Arraynya kayak begini. Nah, array kayak begini. Berarti di sini kita push ke D, tapi ya memang kita akan membentuk ini. Maksud saya atau gini dulu. Sebelum saya itu ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat dulu si record itu kayak gimana tadi. Print ini pakai array ASOC kan? Ya. $RCRD. Nah, gitu ya. Tadi kan gini. Saya mau lihat dulu. Oh, ini udah ada ya ini ya. Oke, nih. Oh, ini ada ID, ada bulan.
September. Kan kita mau ambil sebenarnya ini doang ya. Ini sama ini. Tapi ini nanti adalah bukan deh. Ini ya. Ini nih yang kita ID nggak diambil malah. Ambil ini doang kan. September sama 1000, betul nggak? Betul, Pak. September sama 1000, Oktober sama 1230 dan seterusnya. Tapi nanti si Oktober ini bukan bulan. Ya, bukan bulan. Terus apaan dong? Si Oktober itu nanti ID-nya label. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Label. Yang angka-angka tadi labelnya itunya value, ID-nya value. Oh, gitu. Iya. Berarti di sini ya, ini saya komen aja dulu. Saya komen. Tep. Saya masukin ke array D, tapi dengan struktur yang baru, yaitu yang sesuai dengan si Fusion chart itu. Jadi saya bikin aja nih array. Bikin array di mana ya ada ID, ada indeksnya gitu ya, ada indeks yang namanya label. Nah, yang namanya label, dan di situ saya isiin adalah $RCRD record ya. Untuk komponennya adalah apa tuh komponennya? Di sini tadi. Bulan bukan? Bulan bukan? Betul, Pak. Bulan, ya kan? Adapun yang untuk apa namanya? Yang di sini nih. Nah, ini value ya. Yang value nih, yang value kan array kayak begitu. Oke, koma gitu ya. Nih, yang ID-nya value itu kita isiin adalah $RCRD, ngambil apa deh tadi? Revenue ya namanya? Iya, Pak. Nah, revenue gitu. Revenue. Tuh, kayak begitu. Jadi kita ambilin revenue, gitu value. Nah, sampai di sini paham? Halo? Paham, Pak. Sehingga Paham, nanti kalau kita mau lihat emang wujudnya jadi kayak gimana? Print ya, _R dari si $D, dari si $D ini. Nah, dari si $D. Oke. Nah, kita coba set. Nah, tuh, udah kayak begini. Ya enggak? Ada array yang ke 0 nih, ya kan? Maksudnya array labelnya gini. Yang satu array labelnya Oktober, value-nya 1230. Udah cocok kan? Ada 3 data. 0, 1, 2. Kebayang nggak? Iya, Halo? Pak. Ya bahkan kalau mau diubah secara langsung kan tadi ada tuh fungsi namanya apa? JSON encode, betul ya? Coba ya. Nah, ini kita komenkan. Misalkan $JD, bentuk itu adalah JSON gitu kan? Encode dari siapa? Dari si $D. Nih, $D ini. Ya. Coba kita print ini atau kita echo aja. Kita echo si $JD. Nyoba aja nih, Mas. Ya kan? Coba set. Tuh. Udah cocok nggak nih kayak gini bentuknya? Cocok, Pak. Nah, udah cocok. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang. Nah, adapun untuk yang array C-nya mah kan relatif tetap. Betul ya? Ini ya? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ini jadi boleh dong saya bikinnya ini saya komenin aja lagi. Saya komenin aja, ini contoh aja. Ini contoh aja. Ini kan relatif tetap nih. Yang chartnya tuh kayak begini. Ya enggak? Tuh. Terus yang ini juga tadi saya copy aja nih, ini. Saya gabungin. Copy. Nih, saya gabungin. Ya, saya gabungin di sini. Tep. Tuh kan, jadi begini, Gimana sih caranya? Enggak deh. Lupa saya. Shift tab harusnya, shift tab ya. Udah nggak apa deh. 4 doang. Nah, ini digabungin. Kira-kira kalau ditampilin gimana ya? Tuh. Jadi nggak nih kayak gini? Halo? Dek? Jadi, Pak. Jadi, ya. Jadi, Pak. Sehingga sekarang nih, tadi ada namanya contoh bar eksternal XRC kan? Saya save as aja ini ya. File save as external XRC, tapi dari apa? Dari DB. Nah, kalau sekarang kita ngambil dari database, paham ya? Buat JSON, namanya apa? Ambil dari DB ya, ininya ya.
Iya, Pak. Ambil dari DB. Ambil dari DB. Ambil dari DB. Oke, ambil dari DB. Save. Baik. Coba kita lihat ke bukan itu. Kita ke sini. Ini mah datanya sebenarnya akhirnya kan nggak akan dilihat ini mah. Ya. Nih. Nih, eksternal SRC tapi dari DB. Tep. Tuh. Dapat nggak? Ada semua? Dapat, Pak. Dapat. Termasuk kalau di sini kita tambahin ya, coba ya, tambahkan. Jadi bukan codingan yang nambahin, tapi misalkan ada POM input ya, nggak usah diisiin. Habis tadi bulan apa ya? Oktober ya? Oktober, September, Oktober, November ya? Iya, Pak. Mana sih? Nah ini ya. September, Oktober, November. Oke. Habis November itu naon? Desember. 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 Misalkan saja ini 1000. Terus habis Desember, Januari lagi dong. Januari. Misalkan saja 546. Ya. Kita kirim. Ini sebenarnya bisa lanjutkan penambahan untuk 3 baris. Oh ya, bisa gini ya. Langsung aja deh. Sama Februari deh. Februari. Misalnya kita bisa dapat sampai 2000. Nah, kirim. Nih ya, kita jelajahi, kita browse. Ya. Agak canggungnya udah pakai bahasa Indonesia gini ya. Nih, oke, tuh kelihatan ya. Nambah berapa datanya? Ada berapa sekarang? 6. Sekarang ini coba kita refresh. Set. Tuh, menyesuaikan. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Oke. Baik, saya rasa itu. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yuk. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Tapi ada tugas nih ya. Nah, silakan. Nih, tugasnya kita tulis saja bentar ya. Bentar, kemana nih? Nih, Notepad plus ya. Oke. File, save as, penugasan ya. Kita adalah apa ya, PABW ya. Ini praktikum berapa, Dek? 4, Pak. Tugas 04. Oke. Nah, membuat chart. Save. Ya. Nah, tugasnya adalah ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Ya. Buatlah ya visualisasi 3 buah grafik ya yang mengambil data dari database. Ya. Visualisasi 3 buah grafik yang mengambil data dari Adik-adik sekelompok berapa orang? 6 ya? 5, Pak. Pak. 5. Oh ya, oke, 5. Tapi cukup 3 aja. Ya, grafik yang mengambil data dari DB. Ya. Menggunakan Fusion chart. Ini ya. DB-nya, tabel DB-nya ya. Tabel DB-nya harus relevan dengan apa? Topiknya. Jadi adik-adik silahkan dipikirkan saja, misalkan tentang smart farming. Ya tadi, misalkan untuk monitoring data bulan per bulan berat ayam gitu. Nah, itu boleh ya, berarti data itu gitu ya. Atau ya bisa juga grafik garis gitu ya. Nah, tapi saya minta grafiknya tuh beda-beda ya. 3 buah grafik berbeda. Tipenya. Grafik tipe berbeda. Nah, tentunya Dede harus tahu, kan nggak semua grafik itu cocok dengan data yang ditampil, gini. Ya, nggak semua grafik itu cocok dengan data yang mau ditampilkan. Kayak contohnya misalkan untuk pertumbuhan penduduk, itu kan bagusnya pakai apa? Coba, pakai apa? Siapa yang bisa jawab? Pakai line, Pak. Betul, Garis. pakai line. Bagus nih, kamu dapat poin ya. Tulis nama kamu di grup WA kita. Kalau Ya, Pak.
Bar. Cocoknya pakai apa? Data apa? Contoh data apa? Yang udah jawab jangan. Penjualan. Penjualan. Oke, boleh penjualan ya. Sip. Bagus. Tulis nama kamu. Untuk yang pie chart. Populasi, Pak. Data mahasiswa, Pak. Voting, Pak. Hah? Voting. Voting Voting, data Pak. mahasiswa. Voting Pak. ya. Oke, voting. Jadi berapa persen ini, berapa persen itu gitu ya. Ya Iya, bolehlah, berdua lah kalian. Nyebut tadi barengan soalnya. Tulis namanya. Tadi apa? Jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk mah, tadi siapa? Kayaknya ada yang jawab juga, voting. Selain voting. Saya tadi populasi, Pak. Oh ya, populasi. Populasi itu gimana coba? Bisa dijelaskan dulu, mungkin jangan saya salah tangkap. Gimana? Jumlah penduduk gitu? Iya, Beda. jumlah penduduk tiap kecamatan mungkin. Oh, jumlah penduduk tiap kecamatan. Iya. Kalau jumlah penduduk tiap kecamatan, ini pendapat saya. Mungkin cocoknya itu ya. Apa ya sama seperti pakai kolom atau pakai bar gitu. Kecuali misalkan di penduduk tertentu setiap kecamatan ya bisa Jenis jadi kelamin. berapa persentase kelaminnya misalkan gitu ya. Ya nggak? Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Siapa nama kamu? Pokoknya tulis aja nama di poin keaktifan. Di Ya, grup makasih, Pak. WA kita ya. Oke. Sip. Gimana materinya? Ngerti? Gimana ngerti, Pak? Ngerti. Ininya tugasnya juga ngerti? Insya Allah. Solo ya. Kalian minta waktu berapa lama? Malam nanti bisa? Waduh. Ya udah, minta waktu berapa lama? Seminggu, Pak. Seminggu. Oke, siap. Deal. Seminggu ya, jangan telat. Berarti sampai, tapi saya minta mungkin bukan hari Kamisnya ya, sampai hari Rabunya kali ya. Baik, Pak. Rabu jam 23.59 ya. Oke ya. Nah, saya tulis di sini. Deadline-nya adalah Rabu. Tanggal berapa berarti? 15, Pak. Oke, 15.09 ya. 2021 23.59 PM. Nah, jadi dikumpulkan. Dan ini per kelompok. Tapi sekali lagi harus relevan dengan itunya ya, apa? Topik kajiannya. Saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kadernya. Mohon maaf. Codingnya perlu saya share nggak? Perlu, Pak. Pak. Oke, yaudah. Oke, yaudah. Baik, ntar saya kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.